Halo guys, balik lagi bersama saya Adung di podcast Nusaha. Podcast nu orang ya. Sekian bulan kita nggak ketemu lagi dan alhamdulillah bersilaturahmi bersama Al-Fahmi ya. Al-Fahmi beliau dari Jaber Jack sama DJB. Nah, kita bakal kupas tuntas apa itu Jaber Jack dan apa itu DJB ya. Alhamdulillah ya. Udah lama nggak ketemu. Iya, betul sekali. Gimana kabarnya? Baru sekarang kita ketemu lagi ya, Kang Adung. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sekarang sehat, keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Karyawan, tim, Karyawan juga semuanya sehat. sejahtera. Ini Alhamdulillah. bro, penting banget di zaman sekarang. Mensejahterakan karyawan akan mempermudah rezeki, benar tuh? Betul sekali. Melancarkan bisnis, benar tuh? Gitu nya. Yang penting bisa ngopi sekarang, Pak. Yang penting bisa ngopi sekarang mah ya. Jadi guys, kali ini kita ada di kantor Jaber Jack ya, termasuk DJB ini ya. Nanti kita kupas tuntas Jaber Jack ini apa dan DJB ini apa sih gitu loh ya. Bersama narasumber kita ada Fahmi selaku mungkin owner Perwakilan dari manajemen. perwakilan dari manajemen di Jaber Jack ini. To the point sambil relax ya judul lagunya. Ini Jaber Jack ini apa sih ya? Atau kita mau bahas DJB dulu? Ini duluan mana nih DJB sama Jaber? Induknya dari DJB dulu. Induknya kesana lihatnya. Induknya dari DJB. Induknya dari DJB. Jadi berawal dari pembangunan jaringan fiber optik yang kita kenal dengan nama Digital Jaringan Bersama. Oke, DJB Digital ini Jaringan Bersama Jaringan disingkat Bersama. jadi DJB. Nah, dari DJB itu berawal berdiri, kita merintis dari tahun 2017, 2019 kita sudah mulai bisa berdiri. Kemudian 2021 kita coba sahkan dengan pendirian CV. Kemudian di akhir 2024 kita mendirikan PT. Nah, Mendirikan PT. betul. Perjalanannya memang cukup panjang ya, dari awal 2017, 18, 19 sampai ke akhir 2024. 2024. Tuh. Sebentar, saya potong. 2017 akhir di 2024. 2024. Ini ada yang nggak disebut 2020 itu kan COVID nih, 2019, 2020. Betul sekali. Nih kita nanya dulu guys. Betul. Apakah ini berdampak saat COVID untuk jaringan tersendiri? Luar biasa sekali. Pertama, memang dengan adanya pembatasan kegiatan ketika COVID ya, itu sempat ada beberapa kendala, terutama ketika kita harus berkunjung ke salah satu rumah pelanggan atau klien. Oke. Nah, itu. Namun demikian kita tetap menjaga kesehatan, menjaga keamanan dan menjaga keselamatan dengan mengikuti protokol yang ada pada waktu itu zaman COVID ya. COVID ya. 2019, 2020 sampai 2021 awal. Nah, di tahun 2021 awal itulah kita coba mendirikan perusahaan dalam bentuk badannya CV masih. Oke. Berarti membentuk CV itu pas zaman-zaman COVID malah ya. Bahkan bisa mengatakan bahwa adanya pemberlakuan work from home, kemudian sekolah juga dari rumah, semuanya serba online. Permintaan kita sangat meledak pada waktu itu. Karena semuanya harus serba online. Karena orang harus di rumah. Iya, betul. Jadi adanya COVID itu sebetulnya jadi satu momen. Bahwa pentingnya dunia digital. Termasuk di bidang jasa internet. Kita ikut andil di situ, ikut berperan. Jadi belajar melalui sistem jarak jauh atau kita sebut dalam jejaring ya atau daring. Jadi belajar secara online, bekerja secara online, semuanya serba online. Sampai sekarang. Keren. Jadi untuk di pas COVID ini malah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dan itu luar biasa, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan pada waktu itu guys. Karena pada waktu COVID itu memang ada beberapa itu pengusaha itu yang collab
Ya, sebagian ada. Sebagian ada yang collab, bahkan di podcast yang kemarin justru pas COVID itu menjadi berkah, ada juga gitu loh. Kemarin saya podcast dengan salah satu owner malah berkah pas COVID, dan ini pun alhamdulillah berkah ya Ayah. Salah satunya kita. Oke. Lanjut sekarang Adi sampai 2024. Betul, 2024 itu titik awal kita berdiri memang sudah bisa dikatakan stabil dan kokoh ya untuk bidang jaringan internetnya. Sampai di pertengahan tahun 2025 ketika kita coba mempelajari peta wilayah untuk pengembangan, ekspansi, ternyata memang selain permintaan atau demand dari masyarakat terhadap jaringan internet atau wifi ini besar, namun di sisi lain kita bahas kompetitor bahasanya ya. Kompetitor pasti ada. Banyak sekali kompetitornya. Banyak ya. Sehingga atas saran dari owner, kami sebagai tim diminta untuk berinovasi bagaimana supaya digital jaringan bersama ini bisa berkembang tanpa bersinggungan langsung dengan kompetitor. Sehingga muncullah ide baru untuk mengembangkan ke sisi lain yang masih menggunakan sistem jaringan atau online. Nah, kita buka aplikasi transport online. Maka lahirlah Jaberjack. Oh, ini guys, awal mula Jaberjack ini berdiri ya. Jadi salah satu solusi. Pertanyaan saya nih Ayah lagi ya. Ini asli orang Kuningan yang punya? Asli orang Kuningan, orang guys. Kuningan, Jawa Barat. Produk Bukan lokal. Produk lokal. Kuningan Jawa Barat, bukan Kuningan Jakarta ya. Luar biasa loh guys ya. Jadi orang Kuningan itu ternyata banyak orang yang luar biasa tersembunyi gitu loh. Cuma memang ini nggak ada wadah, Gini, Terima kasih. Ini harusnya di up gitu loh. Ini orang-orang hebat tuh banyak di Kuningan, tapi ya gitulah pokok namanya. Oke, jadi muncullah di 2024 ini Jaberjack. 2025. Oh, 2025 itu Jaberjack. Nah, itu terinspirasi karena untuk ya itu tadi kompetitor ya, agar tidak bahasanya saingan lah. Meh tadi sebut saling sikut lah gitunya, cek bahasa Sunda nama gitu. Secara langsung ya wifi diadu. Ya wifi diadu gitunya. Nah, awal mulanya bisa terbentuk Jaberjack, Kak. Apakah memang founder atau pemilik ya atau ownernya ini dulu itu ngalamin juga jadi driver? Betul. Atau memang sering jadi customernya gitu? Betul. Selain dari ownernya sendiri yang pernah jadi seorang driver salah satu ojol terkenal. Tar dulu. Saya sendiri juga sama. Ownernya dulu jadi driver. Al-Fahmi pun sama. Jadi driver guys. Saya juga sempat jadi driver. Oke. Ya, begitu kan. Lanjut. Ini jadi driver nih. Betul. Sama-sama kita punya basic jadi seorang driver ojek online pada waktu itu di masa-masa memang baru-barunya mengenal rakyat Indonesia ini terhadap transportasi yang berbasis online. Begitu. Sehingga banyak bersinggungan dengan para driver yang berbasis offline. Atau ojek pangkalan. Bentar. Kalau misalkan Al-Fahmi dan ownernya sendiri dulunya driver, ini angkatan berapa nih? Di 2016 kah? Saya 2018, 2019. 2018. Berarti itu masih baru-baru di Kuningan juga, masih baru. Angkatan awal berarti ya? Masih baru. Oh, termasuk ownernya ini? Sama. Jadi selain kita membangun jaringan bisnis online atau wifi, kita juga sebagai driver pada waktu itu. Oh, jadi pas jaringan ini berjalan, beliau ini ternyata sebagai driver. Karena memang ada basic di situ, sharing lah mungkin atau gimana ya, atau ada inovasi gitu kan, kita buka lah gitu. Kita coba buka. Awalnya kita idenya itu bagaimana kalau kita kembangkan bisnis ini menjadi yang tadinya basicnya di bidang jasa, jasa internet. Kita coba buka bisnis yang baru yaitu perdagangan. Perdagangan. Material yang berkaitan dengan properti untuk internet. Seperti itu. Ada kabelnya, kemudian ada juga router dan lain sebagainya. Namun setelah dikaji ulang, jatuhnya ke jasa lagi. Tetap ada pengkajian evaluasi. Betul. Gitu ya. Nah itulah lahirnya Jaberjack ini setelah melalui kajian tersebut bahwa daripada kita ini
buka usaha baru di bidang perdagangan. Betul. Kita lanjutkan lagi di bidang jasa dengan sisi yang lain, yaitu transportasi online. Transportasi online, guys. Ini awal mula Jaberjack ini muncul. Betul sekali. Nah, apakah memang Afahmi ini ada hubungan keluarga dengan ownernya ini, apa memang teman dekat dulu ini? Bisa dibilang keluarga, bisa. Bisa dibilang keluarga. Oh, dibilang berarti teman dekat juga bisa. Oke, keren ya. Bisa dibilang keluarga, bisa dibilang teman dekat. Sharing lah nih ya Fahmi ini dengan owner ya. Sharing. Wah, ada peluang nih gitu. Betul. Awalnya memang coba-coba emang, atau memang ada impian atau nyoba gitu. Rasanya mengalir ya, seperti air. Jadi Mengalir. saja. Kalau memang kita lihat permintaan di masyarakat terkait dengan driver atau ojek online, Ya. saya rasa kenapa tidak dimulai oleh pribumi, dimulai oleh orang lokal sendiri, kita coba gitu. Karena memang permintaan di masyarakat dengan adanya ojek online bagus sekali. Oke. Nah, jadi permintaan masyarakatnya cukup banyak ya waktu Cukup itu. banyak. Nah, permintaan masyarakat cukup banyak. Akhirnya Afahmi ini ngobrol dengan owner Ya, perihal Jaberjack ini. Betul. Mungkin sempat tersirat atau terpikir, oh ada peluang nih, bagus nih gitu. Ya, Oke, boleh dilanjut Kak. jadi begini. Setelah kita coba dalami, kita pelajari, kita analisa, kita nilai, jatuhlah akhirnya pilihan itu untuk diversifikasi ya istilahnya, atau pengembangan unit usaha yang lain itu ke ojek online Ke ojek online. dengan nama Jaberjack, jaringan bersama ojek. Oh, Jaberjack ini jaringan bersama ojek. Saya pikir dari Jabar gitu loh. Jabar, Jawa Barat gitu. Terus dipresetkeun nganggo gitu kan di Jaber. Ternyata Jaberjack ini jaringan bersama ojek. Oke. Ya. Nah, sebelum lanjut ke yang lebih luas lagi nih. Saat membangun atau saat ada ide ini, sempat nggak sih dipikirkan pahitnya? Untuk bicara masalah pahit manis Hmm. dalam sebuah usaha ya, atau bahasa gampangnya untung rugi dalam sebuah usaha, saya rasa itu sudah menjadi fitrah ya. Oke, sudah menjadi fitrah, benar-benar. Sebesar apapun modal yang kita miliki atau sekecil apapun kemampuan kita dalam mulai sebuah usaha, itu pasti ada namanya resiko untung dan rugi. Oke. Gitu. Itu sudah kita pelajari. Oh, itu sudah dipelajari, itu sudah diperhitungkan. Sudah. Tapi sebelum Jaberjack ini muncul, pernah nggak sih ada salah paham antara Afahmi dan ownernya ini? Oke, bicara masalah clash. Iya, atau clash, yaitu konflik. Ada nggak nih internal nih? Benturan-benturan, itu saya rasa wajar ya. Oke. Wajar-wajar saja. Tapi intinya ada? Ada, pasti ada. Ada. Pasti ada. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, ada perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan konflik atau clash, itu pasti ada. Oke. Namun kembali lagi bahwa ke sifat seorang wira swastawan atau owner, dia lebih ke arah solusi. Oke. Bukan mempermasalahkan masalahnya, guys, tapi solusinya yang dicari ketika ada masalah. Ketika perbedaan paham, perbedaan sudut pandang dan pendapat, nah kita cari titik solusinya bagaimana. Win-win solusinya. Problem solving yang Problem kita solvingnya. utamakan di situ. Betul, tahan. Ini jarang banget ya, jarang banget sekelas owner, pemilik itu memikirkan hal seperti itu. Karena gini jujur, banyak juga ya di luaran sana ya, banyak juga ketika ada masalah itu malah neken, cek bahasa orang nama gitunya. Kurang bener-bener nah. Ini kenapa belum harusnya nggak seperti ini. Kamu harus ikut saya. Tapi ini luar biasa ya, kita applause dulu ya buat Terima kasih. manajemennya Jaberjack atau DJB ini. Jadi ketika ada masalah yang dicari itu bukan masalahnya, ngapain masalah dicari? Karena masalahnya ada nih. Iya. Yang dipikirkan dan yang cari itu adalah solusinya. Betul. Kita cari solusinya bagaimana? Ketika ada perbedaan pendapat. Karena yang kita tuju adalah targetnya. Gitu. Targetnya atau finishnya kita mau kemana? Kalau ulu kutak cek orang Sundannya didinya mau maju-majunya. Keren, guys. Gitu. Oke, berarti 2025 pertengahan Ya, ini mulailah lahir. lahir. Nah,
mulai lahir ini emang awalnya dari ini kan banyak nih kayak ojek-ojek offline kayak gitu ya. Ya. Ini mulai dari WA kah berbentuknya atau memang sudah terpikirkan kita bentuk aplikasi? Sudah berbentuk aplikasi. Awalnya memang kita coba dulu bagaimana kalau kita jajaki pasar, uji ombak, istilahnya. Kita pakai aplikasi chat yang sudah umum dipakai sama orang. Oke. Setelah dipertimbangkan, jangan, kita coba aja trial dulu menggunakan aplikasi langsung berbasis Android pada waktu itu. Oke. Nah, kita coba di bulan Juli. Kita Juli trial 2025 Juli berarti. 2025. Setelah kita coba trial dalam 1 bulan, ternyata berjalan dengan baik. Maka di pertengahan bulan Agustus kita launching di Kuningan. Begitu. Juli uji coba, Agustus launching dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Sudah berani, berarti memang sudah dipikirkan pahit manisnya dan ketika ada masalah jangan memikirkan masalahnya. Kita pikirkan targetnya atau finishnya. Betul. Keren. Keren. Nah, perekrutan. Apakah memang pada waktu itu ketika membuka lowongan untuk driver, antusiasnya ini membludak atau memang biasa aja awal-awal? Betul sekali. Ketika awal pembukaan Jaberjack itu kurang lebih hampir mencapai ke angka 400 calon. 400 calon driver yang melamar ke Betul, Jaberjack. Jaberjack. 400 guys. Ini berarti keren lagi loh. DJB ini selain membuka bisnis gitu kan, melebar ke ojek online, ini pun membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat Kuningan sendiri dong. Ya, kurang lebih demikian. Seperti itu, ini keren loh, Wak. Dan ayolah kita support lah gitu kan ya. Support ini Jaberjack asli Kuningan loh. Terima kasih. Berarti 400 pada waktu itu calon driver A. Calon ada 400 kurang lebih ya. Itu terbagi di dalam beberapa wilayah, tidak hanya di dalam Kuningan saja. Oke. Nah, kemudian kami coba untuk verifikasi. Pada tahap verifikasi tersebut tentu yang di luar Kabupaten Kuningan tereliminasi. Oke. Karena mungkin fokus dulu di Ya, kota ini di Kota Kuningan. Kuningan dulu. Oke. Dari 400 tersebut setelah disaring, terpilihlah 100 ojek online aktif untuk 100 Jaberjack ojek online aktif di angkatan pertama. di angkatan pertama. Di angkatan pada bulan pertama. Agustus tersebut. Pada bulan Agustus dan itu khusus dulu di Kuningan. Untuk khusus di Kuningan. Oke, ada bahasa khusus di Kuningan. Tapi untuk targetnya sendiri nih, dari awal ini memang difokuskan untuk kota Kuningan aja atau Ciayu Majak Kuning atau memang nextnya itu kita se-Indonesia gitu? Nextnya kita se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Orang Kuningan menuju mimpi se-Indonesia. Jaberjack loh, ini punya Kuningan loh. Betul. Punya target se-Indonesia. Ini kita wajib support ini. Ya minim-minimnya orang warga lokal gitu ya, warga Kuningan gitu loh. Kudu didukung. Kudu didukung gitu ya. Ulah sampai naon sih gitu. Karena jujur ini keren. Maksudnya ada orang Kuningan yang memang sejauh ini gitu loh. Bahkan targetnya itu sampai seluruh Indonesia bisa mengakses Jaberjack. Ya. Lanjut. Di bulan pertama, bulan kedua punya 100 driver. Betul. Untuk awal-awal ini teknik apa yang digunakan Jaberjack ini biar dikenal masyarakat gitu loh. Kan ini susah loh, karena maaf ya, ada yang hijau sebelah kan, hijau ada sebelah gitu kan. Kita tahu semua itu, yang dua hijau itu memang sudah terkenal ya, dari sejak awal-awal pendirian ojek online memang targetnya adalah mereka berdua. Berawal dari mereka juga, kita akhirnya mempunyai inisiatif atau ide untuk mencoba orang lokal bikin ojek online. Oke, orang lokal bikin ojek online. Bikin ojek online. Bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal oleh masyarakat luas, terutama atau khususnya untuk warga Kabupaten Kuningan dulu? Iya. Tentu saja, karena sekarang sudah zaman teknologi canggih, sudah zamannya media sosial, kita gunakan media sosial yang ada. Media sosial, oke. Menggunakan media sosial. Dari menggunakan media yang lainnya tentunya. Itu cara pertama kita mengenalkan Jaberjack ke seluruh warga masyarakat secara luas. Khususnya Kabupaten Kuningan. Berarti melewati digital lah ya. Media. Betul. Tapi untuk awal di media sosial itu ada progres atau memang mengalami dulu, belum nih. Butuh berapa lama itu? Prosesnya memang berjalan secara bertahap ya.
Pada awalnya memang kita menggunakan salah satu media sosial yang sudah ada, kemudian selain dari itu juga kita menggunakan propaganda secara offline dengan pemilik pemerintah atau swasta yang ada, gitu. Jadi ya dengan bantuan hal tersebut sampai saat ini, alhamdulillah warga masyarakat Kuningan sebagian tentunya belum semua mengenal adanya Jaberjek. Tapi plus dulu ini udah keren ya menurut saya ya. Ini udah keren. Dan untuk pemerintah daerah sendiri apakah sudah mengetahui ya ini? Sudah, karena pada saat launching di bulan Agustus, kemudian di bulan September juga kita masuk dalam pawai alegoris Hari Ulang Tahun Kuningan. Gitu. Jadi Kabupaten Kuningan juga pemerintah sudah ikut mensupport. Pemerintah sudah ikut mensupport. Jaberjek. Alhamdulillah. Gitu. Berarti ini sekarang siapa Bupati Padian? Padian. Padian, tolong atuh. Terima kasih Pak Support Bupati. lagi Padian ya. Ini Jaberjek ternyata asli dari Kuningan Padian. Pak Ini Bupati, wajib terima kasih disupport, sekali lagi, wajib juga sama Pak Bupati dan jajaran pemerintah ini untuk mensupport lebih lah ya. Betul. Agar masyarakat pun lebih mengetahui tentang Jaberjek. Betul sekali. Gimana ya? Gini loh, berapa kali podcast itu ternyata di Kuningan balik lagi banyak orang hebat nih di Kuningan nih. Banyak orang hebat yang memang belum terekspos gitu loh. Banyak orang Kuningan yang berhasil. Padian kan bagernya gitunya. Bapak orang sadaya tolong support lebih lagi Pak untuk Jaberjek lah. Lanjut ya. Oke, dalam perjalanan itu si driver ini pernah nggak sih ibaratnya berbenturan dengan manajemen Jaberjek atau gimana? Oke. Emang ada beberapa kejadian yang bisa dikatakan di luar prediksi ya istilahnya. Yang awalnya kita prediksi akan berjalan dengan mulus, Betul. ternyata ada juga hal-hal yang di luar perkiraan kita. Dengan bahasa lain fraud ya istilahnya. Oke, iya bahasa Ada lain. saja itu hal yang ada. terjadi. Gitu. Tapi itu nggak lama, bisa diselesaikan dengan cepat atau Betul. gimana? Walaupun itu di luar prediksi, namun karena kita sudah istilahnya mempersiapkan satu hal sedetail mungkin, sehingga ketika hal itu terjadi, maka ada penghalang lah istilahnya. Oke. Untuk menghindari hal-hal tersebut. Paham. Begitu. Ada penghalang, siap. Ini kita udah berbicara nih dari mulai berawal dibangun, kemudian targetnya seluruh Indonesia. Ya mungkin dekat-dekat ini Ciayu Majakuning lah ya fokusnya ya. Betul. Ciayu Kita masih Majakuning. fokus Ciayu Majakuning dulu. Nih. Karena saya pun salah satu pengguna lah ya. Pengguna sebelum ada Jaberjek pun sering ngojek-ngojek online. Terima kasih. Nah ini kalau udah semenjak ada Jaberjek terus ya. Nah ini suka ada curhatan atau keluhan dari driver kayak potongannya nih gede, nyekek nih ke driver, bla bla dan lainnya. Nah untuk Jaberjek sendiri mengantisipasi hal tersebut gimana? Jaberjek ini saya rasa sangat logis sekali ya, karena untuk potongan driver sendiri tanpa ada potongan-potongan tersembunyi lainnya itu di angka 7% saja. Begitu Kang. Di angka 7%. Hanya 7%. Itu nominal berapapun 7%. Nominal berapapun dan itu 7% itu khusus potongan hanya untuk ongkos kirim. 7% untuk ongkos kirim saja. Itu nggak akan naik? Tidak. Ada niatan naik ke depan? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada. Gelo bro, gelo iya mah gelo, 7% wah. 7%. Di sabelah anu sampai hampir 50%. Iya wajib Hanya didukung. ongkos kirimnya saja 7%. 7% driver. Harusnya betah loh. Betul. Karena ya gede. 7%. Bukan dari total order. Jadi kalau seumpama orderan ada 500.000, ongkos kirimnya 100.000, itu bukan 500.000-nya yang dipotong 7%, tapi hanya 100.000 dari ongkos kirimnya itu saja yang dipotong. Begitu. Kapireng terdengar? Ya, 500 yang dipotong 7%, bayangkan. Rek 1 juta lagi 7%. 7%. Itu di segala kondisi cuaca. Karena ada kan keluhan driver ya. Betul. Ini lamun puting atau hujan, potongannya lebih gede. Keren memang Jaberjek keren. Ini guys yang membuktikan salah satu mensejahterakan ini kalau kayak gini kan. Kurang lebih demikian. Ini Karena kita paham mensejahterakan. betul bagaimana nasib atau kondisi seorang driver ojek online atau mitra Jaberjek. Betul. Kami sangat paham. Ini pentingnya kenapa seorang owner itu sudah mengalami dulu. Ya. Karena beliau kayak Apahmi dan owner ini memang dulunya adalah seorang driver gitu ya. Seorang driver dan akhirnya berinovasi, Ya, kurang lebih. mengembangkan gitu kan dengan apa yang pernah dialami Betul sekali. dan
tidak mencekik lah ya, Ya. ke driver-driver. Tidak. Keren. Luar biasa memang. Suka ada apa voucher nih saya nih. Ya. Voucher. Nah, itu kan ada potongan nih. Bahkan kalau nggak salah di bulan-bulan kemarin 0 rupiah nih untuk Pernah sempat berapa kita kilo launching ya. untuk promosi itu 0 rupiah. Nah, ini berdampak nggak sih ke driver? Tidak ada dampak sama sekali untuk driver. Jadi hak driver kita berikan hak penuh. Hak driver tetap diberikan hak penuh walaupun ada voucher. Walaupun ada potongan 40% atau 100%. Betul. Berarti yang mengganti Dari perusahaan. Kami yang tahu betul. mengganti dari perusahaan. Terima kasih, Pak. Keren. Sumpah keren. Nah, sampai detik ini untuk progres Jaberjeknya sendiri, apakah memang baik perkembangan apa gimana? Ya. Memang namanya perusahaan tidak mesti kita tanam kemudian langsung berbuah ya. Ya, betul. Itu secara bertahap. Sama juga dengan Jaberjek mengalami pasang surut. Pasang surut naik Ada turun. beberapa perkembangan, ada beberapa perubahan baik itu dari sisi manajemennya, kebijakannya maupun dari sisi aplikasinya sendiri. Kita terus berkembang. Saran dan masukan baik itu dari customer maupun dari para driver kita tampung di situ. Kemudian kita kembangkan jadi satu aplikasi yang lebih baik. Gitu. Gini, kritik dan saran diterima, dievaluasi, Kritik dan sarannya kita dan akhirnya diperbaharui, diperbaiki lagi. supaya menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Nah, untuk aplikasinya ini udah support di mana aja? Android aja apa memang sudah ke iPhone? Sudah ke iPhone dan ke Android kita sudah support. Berarti teman-teman yang mau pakai bisa download Sudah di bisa. Play Store, kalau enggak Play di Store untuk yang Android, untuk yang Android Play di Store, App Store, App Store juga sudah ada ya. Namanya sama Jaberjek. sama namanya Jaberjek. Jaberjek. Nah, berbicara aplikasi ini lagi ya, berbicara tentang lowongan pekerjaan karena ini zaman susah nih ya, untuk loker susah nih ya. Apakah Jaberjek ini masih tetap membuka untuk lowongan driver ini ya? Sampai saat ini masih kita buka dengan beberapa persyaratan yang tentu saya rasa tidak memberatkan. Pertama untuk driver. Untuk drivernya sendiri ini kita batasi usianya di usia 55 tahun bagi yang laki-laki, sementara untuk 50 tahun bagi yang perempuan. Oke. Gitu. Syarat-syarat Untuk lainnya usia umum lah ya. drivernya. Kemudian dari sisi kendaraannya juga, bagi yang memiliki kendaraan roda 2 berusia 10 tahun masih bisa. Tapi kalau 10 sudah tahun lebih, masih bisa. bisa. Tapi dengan catatan mungkin mesin masih oke lah ya. Ya. Oke. Tentu demikian. Jadi dengan catatan motornya ini terawat lah ya. 10 tahun masih perawat, bisa. Kemudian surat-surat juga lengkap. Surat-surat ya itu pasti harus lengkap, ojek gitu kan. Izin mengemudi juga harus punya tentu. Oke, SIM itu wajib juga ya. Harus punya. Ini jujur keren, ini keren guys. Keren ya, cek orang mah keren gitu maksudnya. Nggak usah ribet-ribet syaratnya. Syaratnya nggak ribet, kemudian zaman sekarang memang susah juga untuk teman-teman itu nyari pekerjaan, kasarnanya gitunya. Ini udah ada wadah nih di lokal gitu loh. Bisa gabung dengan Potongan juga minim nih, cuman 7% hanya gitu. 7%. Hanya 7%. Tidak ada potongan tersembunyi lainnya. Tidak ada potongan tersembunyi lainnya gitu loh ya. Kenapa sih coba gitu loh? Silahkan ini masih dibuka. Betul, masih dibuka. Masih Sampai sekarang dibuka Area dan Ciayu syaratnya Majak nggak Kuning. susah. Area Ciayu Majak Kuning. Nah, selain di Kuningan, apakah sudah merambat ke Cirebon, ke Majalengka? Sudah ada. Di Cirebon sudah ada, kita sudah ada kantor perwakilan Oke, di Cirebon di sudah Majalengka ada. juga sudah. Majalengka juga sudah ada. Tinggal Oh, merambah luar ke biasa. Indramayu tentunya. Next ini ke Indramayu. Ya, Mungkin nanti Bandung. Bandung bisa. Melipirnya. Ya. Bogor, Bekasi, Subang. Subang. Keren. Singkat lah rokoknya. Santai. Luar biasa memang. Jadi cek orang mah tit edan pokoknya mangga sukara moal aya nu kos kieu nya. Ieu hampura maksudnya edan teh bukan berarti menjelekkan ya bahasa Ya. sekarang lah maksudnya gelo bro gitu loh. Ada perusahaan yang seperti ini dan memang kalau saya tanggap sendiri berarti owner Apahmi ini pun peduli ke karyawan gitu kan, mensejahterakan itu penting gitu ya. Betul begitu. Karena memang ngalamin juga dulu menjadi driver tuh seperti apa, jadi karyawan tuh seperti apa. Total ya untuk saat ini ya, total driver sama yang di office nih, DJB sama Jaberjek ada berapa karyawan?
Wah, banyak sekali ya kalau dihitung-hitung ini perkiraan aja itu sudah mencapai di angka 700-an mungkin sudah. Kuningan aja Kuningan Cirebon. total 700 dalam waktu Agustus, September, Oktober, November. Belum setahun udah 700 ya. Belum setahun. Keren memang keren. Ke depan AA ini tetap optimis nggak sih sama owner ini bahwa Jaberjack ini bakal tercapai seluruh Indonesia? Saya sangat optimis sekali. Sangat optimis. Ada target nggak sih? Misalkan biasanya kan perusahaan punya target di tahun sekian nih. Betul. Tahun 2026 ini target kita adalah 4.000 customer dan 1.000 driver. Targetnya. 2026 4.000 customer dan 1.000 driver. Ya. Nah, 1 berbanding 4 soalnya. 1 banding 4. Ini kalau Supaya driver lebih hitung-hitungan kurang 300 lagi nih. Kurang Dibagi masih ada setengah tahun lebih nih ya. Ini bakal kecapai nih. Mudah-mudahan tercapai. Nah, Saya untuk customer ini udah berapa ribu sekarang? sama, customer sendiri memang sudah banyak sekali. Kenapa kita masih terus membuka? Karena perkembangan customer ini sudah di angka 2.000 lebih. Gitu. Udah setengahnya lebih, guys. Keren. Makanya driver kita kejar. Oi. Warga Kuningan wajib download Jaberjack, bukan wajib download Jaberjacknya. Wajib download Jaberjacknya. Ini benar-benar kita harus support, kudu dukung, ulah diengkang-engke pokoknya namanya. Karena Kuningan punya, guys, gitu. Kuningan punya gitu ya. Dan alhamdulillah pakai aplikasi Kuningan. Nah, alhamdulillah podcast tuh orang berkesempatan langsung ketemu gitu ya perwakilan podcast nu urang dan Kang Adung, Kakang kameramen oge. Jangan lupa juga podcast nu urang teh nu urang Kuningan oge harus disupport. Pasti itu. harus disupport ya. Pokoknya mah subscribe, like, comment and share gitu ya. Pasti itu kita pakai nanti. Nah, ini kan berarti ada target-target tersendiri. Dari tadi kita berbicara tentang ojek online-nya nih. Iya. Untuk foodnya sendiri Jaber udah ada? Sudah ada. Kan kalau di maaf di sebelah tuh udah ada food, kemudian apalagi kayak mese, omat kayak gitu. Nah, belanja barang. Di sini apakah sudah ada? Sama, kita juga sudah ada. Untuk foodnya udah ada beberapa. Bahkan kita malah bekerja sama dengan para UMKM yang ada di wilayah Kuningan. UMKM yang berada di daerah Kuningan. Betul sekali. Syaratnya mudah, susah, sulit? Sangat mudah sekali. Syaratnya sangat mudah. Naon tah? Pertama, memang ada unit usahanya dan itu menetap. Syarat Usahanya dan menetap. Jadi tidak keliling ya. Kalau keliling nanti kasihan driver ojeknya nyari kelilingnya kemana. Mencari alamat gitu orang kan. Harus menetap dulu. Kalau sudah punya unit usaha yang menetap, itu tinggal daftarkan saja melalui aplikasi Jaberjack Merchant. Oh ada Jaberjack Merchant, ada aplikasi Jaberjack Merchant. Daftar di situ, tinggal dimasukkan nama perusahaannya apa atau nama merchantnya apa, kemudian dimasukkan beberapa menu di situ dan tidak dipungut biaya, alias gratis. Untuk pendaftaran Jaberjack Merchant ini tidak dipungut biaya, gratis. Satu nih Ini yang biasanya jadi berat nih. Orang yang beli misalkan ya roti 2.000, gara-gara asup aplikasi harganya jadi 4.000 gitu kan. Di Jaberjack sendiri gimana? Tidak ada. Ini poin yang penting juga perlu saya sampaikan di sini, bahwa Jaberjack itu hanya memarkup sekitar Rp500. Rp500 per item. Jadi kalau satu menu atau satu mangkok, kemudian satu gelas minuman, berarti ada 2 item. Kita hanya ngambil satu item itu Rp500. Taruh minum teh 1.000 jadi 1.500. Jadi 1.500. Lamun numnya karena 30.000, 30.500. Hanya Rp500 guys. Dan hanya Rp500 per item. Rugi tuh. Rugi tuh ya. Tentu saja untung. Kenapa kita harus cari usaha yang rugi? Pertama, kita sudah memberikan peluang bagi para pengusaha kecil, UMKM, khususnya di Kabupaten Kuningan. Kita mendapatkan fee dari markup tersebut Rp500. Tentu kita untung sekali. Mereka tidak merasa dirugikan karena harga yang dijual adalah harga dasar yang pernah biasa mereka jual ke konsumen. Kita tidak memarkupnya lebih besar dari itu. 500 di 2020 genap untuk pengusaha UMKM per item per menu
kenapa kalian atau teman-teman yang punya bisnis UMKM ini nggak masukin ke Jaberjack Merchant? Bisa dicoba. Harusnya masuk loh ini loh, 500. Hanya Rp500. Murah sekali ya. Gelo bro, 500 bro. Orang di Sabulah ya, di Sabulahnya. Ya. Harga teh 30.000 makanan teh. Jadi 10%, 20% ya. 25%, ah. 25%. Saya tahu. Hampir kena gocap gitu kan. Belum ongkir. Belum ongkirnya. Bayangkan ujung-ujungnya 55.000, 60.000 adalah voucher. Dan tetep atuh gitu loh. Betul. Iya ngan 500 perak bro gitu loh. Teteh, AA, ganteng, kakang, gelis gitu nya. Wajib berarti teman-teman yang punya usaha UMKM di Kabupaten Kuningan apapun ya. Apapun. Syaratnya itu yang pertama adalah menetap ya. Menetap. Syaratnya. Karena terkadang gini ya, sesuatu yang menetap pun kadang meninggalkan. Gimana? Baru ya. Ini bukan berbicara hati ya, maksudnya usahanya itu pertama menetap gitu. Betul, ya. Yang lain, yang jelas itu harus punya menu. Harus punya menu. Kalau baru rencana belum bisa didapatkan. Iyalah. Rencana mau buka usaha terus daftar ke merchant nggak bisa. Nggak bisa. Jadi selain menetap harus ada menu, betul, bukan hanya rencana. PHP nanti. Ibarat aku mencintainya dengan penuh perencanaan, namun dia memiliki yang lain. Gitu kan? Sakit. Oh, malah sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, pokoknya ya benar-benar luar biasa menurut saya nya. Dia luar biasa, berawal dari jaringan, kemudian tidak menyikut kompetitor gitu loh ya. Tidak. Malah berinovasi, membuka hal lain. Betul. Yaitu ojek online, dan alhamdulillah sampai 2026 di bulan ayeuna itu bulan April. Di bulan April Bulan 4. sudah luar biasa perkembangannya ya. Mudah-mudahan Jaberjack makin berkembang dan tujuan se-Indonesia ini tercapai. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Dan poho atau podcast orang miluan lah ya. Wajib. Mode penjilat. Mode penjilat. Soalnya cenah 4 bulan lagi kita ulang tahun diundang nanti ya. Soalnya zaman sekarang kalau nggak jilat nggak naik. Bercanda lah ya. Ampura. Pokoknya lamun ditanya podcastnya anu urang gitu. Urang mana orang Kuningan geus gitu. Wajib eta. Wajib lah ya. Tapi ini ngomong-ngomong Pak Owner lagi sibuk merenya. Oh, luar biasa sekarang beliau ini memang. Tapi dari beberapa idenya semuanya terbukti dan bisa terlaksana. Idenya Pak Owner ini luar biasa ya berarti. Luar biasa sekali memang. Mantap memang Pak Owner. Tapi satu nih. Biasanya tuh ada rahasianya nih. Mungkin lebih ke pendekatan secara agama atau gimana, atau memang khususnya yang di kantor kayak sholat nggak ditinggalkan. Ada nggak sih hal kayak gitu? Oke, yang utama dan itu memang saya rasa tidak bisa dibantah ya, bahwa rumusnya adalah kedekatan emosional. Kita terlepas dari ras ya, baik itu suku, agama dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah kedekatan emosional. Kita anggap keluarga, kita anggap saudara. Dari situ awal mulanya. Dan tidak melupakan kewajiban juga lah ya kita sebagai manusia. Sebagai manusia tetap kita menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini salah satu kesuksesan lah ya. Ya, itu kunci sukses. Perjuangan dan doa. Ya. Usaha dan doa. Betul sekali. Jangan cuma usaha, karena yang udah-udah kita sudah memperjuangkan, dia meninggalkan. Yang lebihnya parahnya lagi itu ketika manusia tidak menganggap manusia. Betul, memanusiakan manusia. Zaman sekarang susah banget. Karena memang kebanyakan, punten-punten nih, saya tidak menyindir, tidak menyinggung siapapun. Kebanyakan orang kalau udah di atas, hampir-hampir menganggap dirinya Tuhan lah. Walaupun tidak diakui gitu loh. Dia tidak mengakui. Tapi pengennya itu jadi sembah, disungkem, ada abdi dalam. Bahkan dengan ada aja seperti ini. Nyarilah yang manut. Karena etika nomor 1. Maaf nih, etika dan manut tuh berbeda. Kalau menurut saya gitu ya. Betul. Nah akhirnya muncul hal seperti, tapi di Jaberjack enggak. Alhamdulillah Fahmi, owner dan teman-teman manajemennya tidak melakukan hal seperti itu. Kita Karena memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Keren. Jangan sampai menganggap bahwa karyawan kita ini adalah sapi perah kita. Jangan Berarti sampai tidak memanusiakan manusia. Karyawan ini menjadi sapi perah. Sapi salah naon di bawah-bawah pertanyaan. Gitu, apalagi jadi anjing peliharaan ya. Aduh. Aduh. Tapi emang banyak Kak. Tapi
kalau saya dengar sekilas berarti luar biasa ini Jaberjek atau DJB ini. Nah, berarti Jaberjek ini satu atap dengan DJB, dengan di PT yang sama atau siapa yang sama atau memang terpisah? Betul, masih satu atap. Masih satu atap. Berarti untuk nama di pusat itu Ya, di digital DJB. jaringan bersama. Digital Sesuai dengan jaringan nama. bersama. Jaringan bersama ojek pun masih menginduk pada digital jaringan bersama. Oke, berarti masih nginduk di DJB. Ya, masih satu perusahaan. Yang saya pikir DJB ini driver Jaberjek. boleh, boleh diterjemahkan seperti itu boleh. Ternyata digital jaringan Digital bersama. jaringan bersama juga boleh. DJB bisnis singkatan itu. Nuhun waktunya, terima Sami-sami, kasih. Kita Kang sampai di Adu. sini dulu ya. Sami kameramen. Ini juga guysnya, teman-teman semuanya intinya jangan lupa download Jaberjek di Play Store dan di Play App Store Store, di karena App sudah Store. tersedia. Iya. Dan juga sampai detik ini masih membuka lowongan pekerjaan Masih untuk terbuka. warga Kuningan, Warga ya Kuningan kan? Khususnya kemudian juga untuk para UMKM, UMKM, silakan daftarkan di Jaberjek Merchant karena memang hanya di Rp500 aja. Betul. Dan untuk DP hanya 7%. Luar biasa, sangat luar biasa edan gelo pokoknya manggeus. Moal aya nu kieu nya. Ulah menganggap ibaratna bahasana wah nyekek eueuh nyekek. Tidak ada. Nyekek. Tidak, kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia Itu ya. judulnya. Judulnya memanusiakan manusia. Ketika ada kendala apapun silakan ceritakan. Betul. Karena memang manajemennya sendiri terbuka, Terbuka, untuk terbuka. kritik dan saran. Bukan seperti itu bukan? Seperti itu. Next kita ketemu lagi di Oke. sesi berikutnya ya teman-teman ya. Kita akan ada part 2-nya nanti ya. Karena memang beliau mau ada acara juga. Kita Sampai ketemu saksikan di part 2. Karena ini masih banyak nih yang belum dikupas tuntas tentang Jaberjek ini ya. Oke, Saya kita penasaran sebagai warga Kuningan ya. Jangan lupa tetap dukung program kami ya. Podcast susah? Podcast Podcast nu urang ya. Podcast nu urang, asli orang Kuningan pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dari saya Adung bersama Fahmi perwakilan dari Jaberjek. Jaberjek atau DJB. Non DJB tadi? Digital jaringan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan bro pokoknya mah. Berapa menit ini?